Pancasila sebagai dasar atau filsafat negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif, dan nilai itu menjadi motivator kegiatan penyelenggara bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi normatif bagi penyelenggara bernegara, mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari sifat ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Di era sekarang, mengendalikan atau menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu tuntutan penting karena telah banyak yang terjadi kesalahan penafsiran dalam Pancasila di masa lalu. Generasi muda di era globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Melalui pandangan interpretasi budaya dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, globalisasi juga diartikan sebagai suatu fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudahkan terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek. Di era globalisasi ini banyak sekali budaya-budaya yang masuk ke negara kita dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya negara lain. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Globalisasi tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan suatu negara, termasuk negara kita Indonesia, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif globalisasi dibagi menjadi 3. 1. Dari aspek globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintah adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. 2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan devisa suatu negara, maka akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang dapat menunjang kehidupan nasional dan akan mengurangi kehidupan yang miskin. 3. Dari aspek globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, serta intek dari negara lain yang sudah maju. Untuk memajukan bangsa, kita juga dapat bertukar ilmu pengetahuan tentang ilmu budaya tentang bangsa. Pengaruh negatif era globalisasi. Yang pertama, aspek politik, di mana globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke arah ideologi liberalis. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya jati diri bangsa akan luntur. Yang kedua, aspek ekonomi, kehilangannya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena kebanyakan produk luar, contohnya seperti handphone. Kebanyakan di sini menggunakan brand luar, termasuk saya menggunakan brand Xiaomi. Dan ketiga, ada masyarakat kita, khususnya anak muda yang banyak lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, di mana dilihat dari sopan santun mereka yang mulai berani kepada orang tua seperti hidup metal, hidup bebas, dan lainnya. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan yang dapat mengganggu kehidupan sosial budaya serta menambah angka pengangguran dan tingkat kemiskinan bangsa. Peranan Pancasila di era globalisasi. Nah, kini Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak hanya kehilangan jati diri meskipun hidup di tengah-tengah pergaulan dunia.
rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendapatkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat masyarakat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan jati diri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai apalagi merusak tata nilai budaya nasional mesti ditolak dengan tegas. Kunci jawaban dari persoalan tersebut terletak pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia mampu menggiring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Bila bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan tertolak dengan sendirinya. Globalisasi tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan beragama berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada, dan dengan cita-cita mulia yang diwujudkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita.